Oke guys, hari ini kita mau sosialisasi layanan ambulans gawat darurat di kantor Lurah Gambir, Jakarta Pusat. Semoga masyarakat jadi makin banyak yang tahu tentang layanan ambulans dan tertolong karenanya. Terima kasih, selamat mengikuti. Nah, kita langsung saja ya ke materi utama pada siang hari ini dari AGD yang akan memberikan penjelasan tentang keberadaan ambulan di Kelurahan Gambir. Sebenarnya untuk mobilnya sudah ada di depan di kelurahan. Nanti fungsinya atau operasionalnya bagaimana, silakan Bapak Ibu tanya pada Pak, siapa namanya Pak? Anhari, Pak. Pak Anhari yang akan memberikan penjelasan tentang ambulan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertegur sapa dengan Bapak Ibu semua ya dari warga Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah Gambir yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekel, Pak Aris, mungkin dalam perjalanan ya Pak, Pak PLT-nya. Yang saya hormati Bapak dari Babinsa. Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Ya, oh ya. Gimana Pak? Lanjut dulu Pak? Lanjut aja. Yang saya hormati dari Bapak Polisian, dari Binmas. Ya Pak Aris. Baiklah. Mohon izin Pak Lurah mendahului. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, RT, LMK, FKDM mungkin ya, dan ibu-ibu kader warga Kelurahan Gambir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dalam penyampaian informasi sosialisasi layanan ambulans gawat darurat. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anhari. Kebetulan kami dari ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Saya bersama teman-teman di sini, ada Mas Riven, ada Mbak Gita, ada Mas Faisal, ada Mbak Deni ya. Tujuan kami datang ke sini adalah mengenalkan tentang layanan ambulans gawat darurat. Bapak Ibu, kami ini adalah UPT dari Dinas Kesehatan, unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, yang tugas dan fungsinya adalah melakukan pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit. Jadi tugas dan fungsinya sekali lagi adalah pelayanan evakuasi medis ambulans gawat darurat pra rumah sakit. Ya, jadi bukan menghilangkan fungsi dari Vaskes, karena pelayanan kesehatan seperti Vaskes adanya di Puskesmas dan RSUD Pak. Jadi kami ini adalah pelayanan ambulan. Artinya Bapak Ibu, mungkin kalau ada suatu saat warga masyarakat Kelurahan Gambir ada yang sakit, ya baik mungkin kecelakaan, ya sakit jantung, atau sakit apapun yang memang tidak bisa dibawa oleh kendaraan umum, maka silakan 9. Ada 4 cara di situ. Yang paling cepat dan bisa berkomunikasi adalah dengan telepon 112 dan 119. Di situ ada juga layanan WhatsApp. Cuma WhatsApp itu tidak bisa untuk ditelepon. Ya, lebih ke kegiatan evakuasi antar rumah sakit. Ya, kalau untuk WhatsApp. Kemudian ada juga aplikasi Jaki. Jadi Bapak Ibu kalau di handphonenya sudah pernah download aplikasi Jaki, ya, nanti di halaman pertama itu di pojok kanan atas ada namanya fitur Jack Ambulan atau tulisan darurat gitu, warna merah. Nah Bapak Ibu diklik saja, nanti biasanya suruh isi email ya, kemudian nomor telepon. Kalau sudah
terisi ya, maka dia akan mengakses lokasi, kemudian akan muncul logo, di situ ada warna merah tuh, tombol darurat. Nah, penggunaan tombol darurat itu caranya adalah dengan menekan selama 3 detik ya, sampai ada lingkaran, sampai menyatu, klik, maka itu sinyalnya akan masuk ke call center kita ya. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi, keperluannya apa ya, tempatnya di mana, maka call center kita akan meluncurkan ambulan terdekat. Jadi begitu Bapak Ibu telepon yang menggunakan aplikasi Jaki, kita di layar besar itu akan terlihat posisi Bapak ada di mana. Makanya kalau misalkan kita menggunakan Jaki, menggunakan tombol darurat, karena dia mengakses lokasi, maka ketika manggil ambulan, kalau bisa jangan pergi-pergi kan, misalkan. Ya udah Bapak stay dulu di situ sampai ambulan datang, nah boleh pergi. Ya, jadi kita boleh menggunakan fasilitas tersebut untuk membantu orang lain, entah tetangganya, entah saudaranya, ya, family, kerabat ya. Boleh, tidak harus saya sakit manggil gitu. Boleh dipanggilkan. Kecuali yang bersangkutan sudah tahu caranya, monggo silakan. Jadi ada beberapa cara. Cuma biasanya kalau yang paling mudah itu adalah menggunakan 112 dan 19 dan aplikasi Jaki. Itu Pak. Kemudian ambulan gawat darurat ini layanannya adalah gratis bagi warga masyarakat DKI Jakarta. Ya, tentunya dengan KTP KKDKI atau surat domisili. Kan biasanya ada ketentuan kalau udah sekian hari harus melapor ke RT RW setempat untuk diberikan surat keterangan domisili. Nah, itu boleh. Tanah longsor itu juga tidak melihat KTP kalau itu Pak. Ya, jadi intinya kami di ambulan gawat darurat prioritas adalah pasien dulu. Jadi nggak mungkin pada saat ada di TKP terus kita tanyakan dulu gitu administrasinya, enggak Pak. Insya Allah kami lakukan tindakan dulu sampai benar-benar stabil. Kalau memang harus di KTP, maka diminta saja nanti difotokan sama petugas kita. Ya, jadi simple, hanya menggunakan KTP. Ya, BPJS kita tidak perlu karena kita bukan Vaskes. Jadi kalau BPJS biasanya peruntukannya kalau ke rumah sakit ya, mungkin rumah sakit akan meminta kartu BPJS. Tapi kalau kita cukup dengan KTP atau KKDKI. KTP KKDKI. Ya. Mudah-mudahan ini warga DKI semua ya, Pak. Apa ada warga lain? DKI semua ya, Bu? Ya. Tapi belum pernah ya? Mau? Enggak. Baik. Soalnya ini jam-jam rawan Pak Lurah. Ngantuk nih nanti. Halo. Mudah-mudahan permintaan dari Pak Lurah kami hadir. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan dan bisa diinformasikan ke warga yang lain ya, yang hadir di sini. Nanti kami juga ada brosur yang bentuk besar juga, ada yang kecil. Itu silakan boleh nanti yang mau minta dari RW mungkin bisa ditempel di pos RW. Silakan Pak, nanti di bawah kita udah siapkan ya setelah ini. Baik, mungkin diskusi barangkali mungkin pernah ada case atau ada pertanyaan yang mungkin ini aja Pak. Oh, gitu aja. Baik, izin Pak Lurah. Pak, baik. Padahal saya ingin bertanya terkait fungsi ambulan ini itu sendiri. Baik. Ada jarak radius berapa yang memang sudah ditentukan atau standarisasinya seperti apa? Ya. Terus fungsinya apakah hanya membawa orang sakit atau bisa juga untuk orang meninggal? Baik. Kedua, terus ketiga keterkaitan kalau kita tidak memakai Jaki atau 112 atau 119 kan ada rekan kita dari pihak ambulan ada di sini, ada di WA gitu. Baik. Itu aja sebentar. Makasih. Dengan siapa Pak? Pak Ponco. Pak Ponco, terima kasih. Dari RT berapa nih Pak? RW 04. Baik. Kayaknya kegedean. Baik Pak Ponco, pertanyaan tadi ada ketentuan tidak terkait radius. Jadi Pak, kalau untuk manggil kita, Bapak cukup panggil saja, nanti rekan-rekan kita di call center sudah mendeteksi posisi ambulan yang terdekat. Ini kalau nggak di kelurahan ya. Kalau di kelurahan ya Bapak datang ke kelurahan saja, tinggal minta tolong, udah langsung kita layanin. Aman kalau itu. Misalkan Bapak lagi jalan ada kecelakaan gitu kan, manggil, telepon aja ke 11219 ya. Kemudian operator akan melihat unit yang terdekat. Karena unit kita ini tersebar di 5 wilayah. Nanti unit yang terdekat pasti akan diluncurkan ke situ. Jadi bisa on the spot ya? Bisa on the spot.
Ya, seperti itu ya Pak. Kemudian apa ya ketentuan tadi Pak? Orang meninggal ya. Jadi memang kalau untuk dinas kesehatan hanya untuk melayani orang yang sakit. Karena untuk ambulan mobil jenazah atau pelang hitam itu adanya di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ya, kita kan di DKI ini ada dinas-dinas ya Pak ya. Jadi sudah ada bagiannya Pak. Tetapi pada saat kita lagi jalan masih hidup tiba-tiba meninggal di jalan ya tetap kita antarkan sampai lokasi. Jadi nggak mungkin ditinggal Pak. Ya. Terus apalagi satu lagi Pak? Cukup ya? Cukup tiga ya. Oke. Ya jadi oh ya nomor telepon ya. Telepon yang di grup kan kita udah punya. Baik. Boleh Pak kalau misalkan warga dari Kelurahan Gambir silakan difotokan aja KTP-nya, klik langsung kasih kata-kata tetap Pak, jangan dikirim aja ya. Tolong Bu, ini ada yang sakit di daerah RT sekian, perlu dibawa ke misalkan ke rumah sakit. Boleh seperti itu aja. Nanti nyampe di TKP rekan kita yang telepon ke call center. Jadi dua arah saja lah, ya. Jadi kita fleksibel seperti itu, ya. Gitu ya Pak Bojo. Siap. Siap. Terima kasih Pak. Monggo ada lagi Pak. Jadi kecamatan itu ada berapa kendaraan? Oh baik. Apakah ini memang ada di Kelurahan Gambir terus membawa ke kelurahan yang lainnya atau tingkat kecamatan atau Siap. tingkat kelurahan? Baik. Itu saja Pak. Baik. Jadi kita memang kalau untuk kelurahan kan ada 260 sekian ya Pak. Jadi memang kita belum semuanya di kelurahan. Jadi luar biasa kalau kelurahan itu kelurahan ada dapat ambulan itu luar biasa, berarti itu dipilih. Ya biasanya seperti itu. Di kecamatan juga belum semuanya kecamatan Pak. Jadi kita memang ngepostnya itu ada di kecamatan, ada di kelurahan, ada di puskesmas, ada di RSUD, ada di kepolisian, ada di gedung-gedung. Gedung itu bisa apartemen, tergantung dari kita biasanya melihat peta lokasi. Oh ini kira-kira kosong nih, belum ada untuk menjangkau misalnya ke RSPAD, ke mana gitu kan. Nah itu kita tempatkan biasanya seperti itu. Kita biasanya berizin dulu ke pengelola. Kalau diizinkan kita berpos di situ. Jadi memang betul belum semuanya Pak kelurahan itu. Tetapi ketika ada di sini paling tidak radius sekian meter dari sini itu bisa kita layanin. Kalaupun misalnya ada jauh sedikit ya boleh-boleh saja. Tapi biasanya nanti di sana juga sudah ada yang deket gitu. Makanya memang kita manggilnya Bapak Ibu nggak usah kalau lagi di jalan ya. Kalau di sini ya kan udah tahu ada di kelurahan. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi nyari-nyari ambulan ada di mana ya posnya gitu. Cukup telepon saja nanti call center kita yang melihat lokasi. Jadi udah ketahuan titiknya Bapak nih. Misalkan ada Taman Anggrek. Oh ini ada di daerah Tanjung Duren tuh ada ambulannya. Nanti diluncurkan di situ. Jadi yang terdekat pasti kita luncurkan. Gitu ya Pak Amir ya. Ada lagi Pak? Monggo Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya, Pak Lurah izin untuk nyambung nanya. Siap. Tadi Bapak mengatakan yang dapat ambulan tidak semua kecamatan ataupun kelurahan. Ya. Jadi terpilih ya. Ya. Saya kalau tidak salah pernah mendengar statement gubernur mengatakan bagi kelurahan yang tidak memiliki puskesmas Ya. maka akan diberikan ambulan. Nah, tadi saya sempat berbicara dengan Faisal ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ternyata pas bicara dengan dia tadi berdua, ambulan ini tidak hanya fokus di Kelurahan Gambir, Ya. tapi karena bentuk AGD. Bahkan tadi pagi sempat menjemput pasien yang ada di Cempaka Putih. Betul. Nah, Dari sini. Ya, tadi pagi ngobrol Siap. kita dengan Pak Sektor. Betul, betul. Artinya Kecamatan Gambir kan terpilih nih. Siap. Apakah ada rencana di Kelurahan Gambir ini akan dibuatkan puskesmas setelah uji coba dengan adanya ambulan yang ada dari Dinas Kesehatan? Baik. Mohon petunjuk Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Sebelumnya saya akan jawab terkait masalah jangkauan ambulan. Jadi memang betul Pak, kalau ambulan itu sebenarnya sistem komandonya pusdalopnya lah gitu kan. Kalau kita sebutnya adalah komen kontrol ambulansnya itu ada di Jakarta Pusat, ada di belakang persis Dinas Kesehatan, itu gedung kita yang 6 lantai itu ada. Jadi semua pergerakan itu ada atas perintah dari call center sebenarnya. Misalkan berarti dari radius sekian itu udah full semua, maka dia akan cari yang rada jauh sedikit. Nah mungkin tadi karena mungkin yang terdekat sebenarnya di Kecamatan Cempaka Putih itu ada, cuma mungkin lagi jalan, maka dari unit yang lain yang diluncurkan gitu Pak. Itu yang pertama. Jadi kita bisa tambal sulam lah kira-kira seperti itu. Di mana ini kosong
Dan bisa juga Pak, ambulan kosong semua nih ceritanya. Tiba-tiba yang agak dekat dari mungkin kalau Jakarta Pusat berdekatan dengan ini kan Salemba ke sana kan udah Jakarta Timur, bisa dari sana Pak. Jadi nyebrang ke wilayah pusat, artinya kita nggak kaku juga, bukan berarti pusat timur nggak mau bantu ya enggak juga, karena itu kan memang dalam inian kita gitu ya, kendali kita. Jadi boleh Pak, nantinya dari sana bisa ke sini, bisa seperti itu yang pertama. Kedua terkait puskesmas, sebenarnya saya nggak bisa jawab kalau itu karena beda UPT itu kan seperti itu. Jadi kalau masalah puskesmas itu ranahnya di dinas kesehatan tuh Pak. Kemudian mungkin dari kelurahan juga, karena kan biasa ada permintaan dari kelurahan atau dan lain-lain lah seperti itu, baru dinas kesehatan mendirikan. Kalau dari kita ini memang tidak kurang tahu Pak kalau misalkan dengan ambulan ini, yang jelas ambulan kan lebih evakuasi ambulans gawat darurat, bukan paskes, beda gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk akan ada puskesmas atau tidak, nah itu kita belum tahu kalau itu kapasitas saya belum. Izin Pak. Iya. Tadi Pak Atal mengatakan puskesmas dan dinas kesehatan. Iya. Bukannya AGD itu bagian dari dinas kesehatan. Iya, Karena betul. kita sering terjadi benturan di lapangan. Mohon izin, kasus kemarin yang terjadi masalah corona COVID, Iya. bencana COVID. Kami 3 pilar untuk mencari data itu sangat sulit. Sulit Iya. apa? Kita tidak bisa berkoordinasi dengan puskesmas karena tidak ada di Kelurahan Gambir. Iya. Contohlah rekan kami Pak Amirullah Babinsa itu mencari data sangat sulit sekali. Iya. Karena apa? Kita diarahkan ke Kutojo Selatan. Nah, Betul. makanya ada pertanyaan saya, apakah setelah ada ambulan di sini kemungkinan besar Gambir ini akan dibuatkan ke puskesmas? Artinya Ya. agar tidak mempersulit apabila kami 3 pilar ini mencari data, seandainya terjadi sesuatu yang harus urgent, harus kita pindah data tersebut gitu Pak. Iya, kembali lagi tadi Pak, nanti mungkin Pak Lurah juga bisa bantu jawab ya. Yang jelas kalau kita di dinas kesehatan itu kan ada bagian-bagiannya Pak. Jadi misalnya puskesmas itu bisa jadi tidak semuanya tahu gitu tentang program yang apa dari pusat ya gitu. Nah kita di ambulans kan lebih fokusnya adalah penanganan pra rumah sakit di ambulans gawat darurat. Jadi kalau misalkan ada rencana buka puskesmas itu memang terus terang kami blank Pak, jadi nggak tahu gitu. Mohon maaf, jadi mungkin nanti juga Pak Lurah bisa jawab seperti itu. Jadi kita tahu aja ya pokoknya layanan ambulans. Ketika ada yang sakit kita jemput, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Itu sih Pak Ilham. Gitu ya Pak. Siap. Mohon maaf kalau belum puas. Karena terus terang kita nggak bisa jawab juga kalau rumah puskesmas mau dibangun kapan belum tahu gitu kita. Siap. Gimana Pak Bajo? Izin tambahan. Ya. Pak Arwi, silakan. Bapak dulu, boleh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya lihat kan ambulan gawat darurat. Ya. Sekiranya ada warga kita ya yang sakit, dia cuma mau kontrol aja, dia tidak bisa duduk ya. Ya. Kalau duduk kan enak naik mobil ya. Baik. Jadi dia tidak bisa duduk, dia harus rebah. Ya. Nah itu bisa kita gunakan ini kan? Bisa. Ambulan ini kan? Bisa Pak. Jadi Siap. bukan hanya gawat darurat aja, karena Bisa. aja gawat darurat. Betul. Jadi untuk Betul. mobile ngantar dia balik lagi bisa digunakan. Bisa Pak. Jadi memang kita juga ada di Pergub 159 tahun 2019 tentang tata laksana ambulan gawat darurat. Itu kan disebutkan bahwa evakuasi apapun kalau si pasien itu tidak memiliki kemampuan gerak tubuh ya baik tangan maupun kaki, silakan menggunakan ambulans. Boleh Pak, misalkan mau kontrol ke RSCM, ke Darmais, boleh silakan menggunakan ambulans. Ya. Berarti lebih mudahnya itu mohon ya. Kalau warga Ya. lebih mudahnya ini kalau warga mau berobat berarti tidak perlu 992, berarti lewat grup yang di Grup, itu, ya. Pak. Grup Bisa. di WhatsApp itu malah lebih Bisa, gampang kan? bisa. Jadi jauh. Bisa Pak. Yang penting jangan telepon petugasnya ya Pak, karena petugasnya belum tentu pada saat itu ada, karena dia shift. Kan kita satu unit ambulan itu ada 8 sampai 10 orang. Nah itu diatur oleh penanggung jawab wilayah. Nanti setiap shiftnya itu 2 orang. Nah shift kita itu sama kayak rumah sakit Pak. Dari jam 7 sampai jam 2 sore, jam 2 sore sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai pagi. Nah jadi satu ambulan ada 2 orang perawat. Gitu. Jadi dicemplungin di grup tadi, nanti kita yang infokan ke call center. Tapi kalau ada di sini pas ngelihat Bapak ada ambulannya, langsung aja Pak datang gitu ya, seperti itu.
Kemarin Pak, Ya. saya ngobrol sama Pak Faisal sedikit ya. Kan rencana stay untuk Kelurahan Gambir ada stay di RW 01. Rencananya, Iya. ambulannya. Baik. Benar nggak Pak? Yang di sini bukan sih Pak? Kan kita di sini kan di kelurahan. Gambir ini katanya ada rencana mau penempatan di RW 1. Iya Pak Seko. Iya. Nah, Selanjutnya gitu ya. Setelah ini maksudnya atau gimana iya, Pak? katanya mau stay-nya di rencana di RW 01. Ya, Siap. penempatan ambulannya. Belum mendapat info saya Pak. Oh, belum. Belum, siap. Karena kita di bagian, ya beda. Iya. Lanjutin aja Pak. Hah? Mungkin usulan aja langsung. Iya, karena saya dapat Ya. info sebelumnya dengan dengan Pak Eman sama orang puskesmas kemarin kita rapat rencana penempatan ambulan ini di RW 01 Ya. stay-nya. Betul. Nah, kemarin kita ketemu lagi Pak Pandu, saya sama Pak Faisal. Hanya stay di situ tapi dianya cuma sampai jam 8 sampai jam 16. Berarti bukan 24 jam. Untuk sementara di gambar ini Pak Ijin, kita masih petugasnya kan masih 2 orang nih Pak. Iya. Kan itu ada 24 jam pemasangan jam 8. Oh ini yang middle ya? Middle berarti nggak sampai ini pagi ya? Ya. Oh belum sampai 24 jam izin Pak. Berarti kan tidak 24 jam. Siap, betul, Jadi saya betul. menanyakan lagi. Oh baik Pak, saya izin Saya menjawab. jelas ini. Boleh, boleh Jadi Bapak. awalnya ada surat dari AGD ya. Ini, Pak. Ya. Nah, awalnya ada surat dari AGD minta lokasi untuk stay ambulan Baik. dan logistiknya, ruang untuk logistiknya. Siap. Nah, kita carikan ada 3 alternatif waktu itu di Mabes AD, kemudian di RW 1 sama di kelurahan sama di Immanuel kalau nggak salah. Gereja ya. Ya. Sana. Silakan dipilih. Apakah mau tetap masih mau mencari lokasi itu Iya. atau bagaimana? Oh baik. Karena Siap. untuk Kelurahan Gambir ini warga yang banyak kan di RW 01. Ya, Baik. lebih dekat ke warga di Siap. RW 1. Nah, dekat kita. Baik Pak. Ya nanti mungkin dari apa namanya divisi kami lagi ada dari pelayanan, ada Dr. Roy di bawahnya beliau. Nanti untuk masalah ketentuan terakhirnya nanti ini ya Pak. Kalau di kita ini hanya untuk sosialisasi dulu. Yang jelas Pak nggak usah khawatir. Seandainya pun ini lagi berjalan lagi mencari pos yang pas ya Pak di antara 3 itu. Yang jelas Bapak butuh ambulan, telepon ke situ kita akan datang. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk penempatan pos saat ini mungkin karena ini kita sebutnya unit middle, jadi memang belum 24 jam. Berarti terkait masalah personil Pak izin. Tapi insya Allah kalau nanti sudah lengkap yang tadi saya sampaikan, biasanya sih satu ambulan itu ada 10 orang personil. Nah kalau 10 orang itu sudah bisa diatur 24 jam bisa. Kalau untuk masih middle itu dia masih terbatas gitu, seperti itu ya Pak. Dan insya Allah kita juga pengennya sih seluruh kecamatan, seluruh kelurahan ada, tapi mungkin kan bertahap Pak. Tahun ini kami pengadaan ambulan itu ada sekitar 35 itu untuk 5 wilayah DKI Jakarta. Jadi semuanya pengen juga nih Pak, ini pengen gitu. Tapi kita coba cari di pemetaan kita yang kira-kira mana sih dari wilayah, bukan hanya RW, tapi wilayah kira-kira ini yang dekat dengan ini. Misalkan contoh RSPAD, ya tidak perlu lagi. Sudah ada di situ pos ambulan gawat darurat di RSPAD. Yang dekat situ mungkin agak jauh lagi. Jadi langsung saja gitu. Bapak di rumah bisa telepon. Itu ya. Terus satu lagi Pak, informasi. Kalau kegiatannya itu terencana, mau kontrol misalkan. Besok rencana mau kontrol di RSCM jam 10. Bapak boleh telepon malamnya. Pre-order, betul. Jadi telepon, Pak tolong jemput saya jam 8 karena saya mau kontrol jam 10 di RSPAD atau di RSCM. Boleh itu Pak. Jadi besok tinggal dijemput. Kalau yang terencana, kalau yang tiba-tiba kan ya Bapak hari itu jam itu juga Bapak bisa telepon. Ya. Gitu ya Pak, seperti itu. Ada? Boleh Pak. Izin terkait operasional ambulan ini Ya. ditempatkan di Gambir, apakah hanya Jakarta Pusat atau kita bisa meminta keluarga pasien misalnya minta ke rumah sakit ini gitu? Apa hanya khusus Jakarta Pusat saja operasi? Bisa. Pokoknya dari pusat, ini warga Bapak pusat nih, mau ke Koja Utara, ya boleh. Kalau nyebrang, intinya
tidak keluar dari DKI. Masih DKI kan? Masih DKI. Boleh Pak. Dari selatan nih dibawa ke Koja ujung-ujung kan? Boleh. Boleh. Jadi Jadi rumah sakit swasta nggak ada masalah. nggak ada masalah. Kalau misalkan Bapak sudah biasa kenalnya dengan rumah sakit tersebut, udah kenal dengan dokternya mau ke situ ya boleh. Tapi kalau kondisi darurat, misalnya kecelakaan, maka kita cari rumah sakit terdekat karena harus pertolongan yang cepat. Tetapi itu pun Pak, nggak usah khawatir. Pada saat di TKP, karena rekan-rekan kita adalah seorang perawat, dia akan melakukan tindakan seperti halnya perawat di rumah sakit. Sampai stabil, misalkan ada perdarahan, hentikan perdarahan, pasang infus. Sampai dipasang infus, stabil pasiennya, diberikan oksigen, bawa ke rumah sakit. Ya, jadi fungsinya ambulan memang tidak hanya jemput bawa gitu Pak, tapi penanganan di awal itu yang paling penting. Kebanyakan kita kalau dibawa misalnya taksi atau bajai kan, misalkan ada perdarahan dia nggak ditangani, nggak dihentikan perdarahannya sampai rumah sakit. Ya harapannya ya kita instruksi dari Pak Gubernur melalui Dinas Kesehatan bahwa kita harus mendekat ke masyarakat ya. Mungkin step by step, mudah-mudahan ambulan kita terus bertambah. Insya Allah nanti mungkin di setiap kelurahan ada ya. Harapannya dengan kami sosialisasi ini juga dari tangan Bapak-Bapak Ibu, informasi ini bisa nyampe ke masyarakat dan masyarakat itu bisa tertolong. Ada lagi? Cukup? Tambahan lagi deh Pak. Tambahan lagi boleh. Isian atau standar operation ini apa aja Pak? Isi ambulannya? Iya. Baik. Kontennya apa aja? Mantep. Nanti Bapak sebenarnya lebih puas melihat langsung ya. Oke, tapi gini Pak, di DKI itu ada namanya Pergub 120 tahun 2016 tentang standarisasi layanan ambulan dan mobil jenazah. Nah, insya Allah, alhamdulillah ya, pokoknya ambulan kita itu sudah terstandar sesuai dengan Pergub tersebut. Standarnya apa? 1, alatnya lengkap. 2, petugasnya kompeten. Petugasnya adalah seorang perawat minimal D3 keperawatan dan dia punya sertifikat Basic Trauma Life Support. Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi tentang kegawat daratan medis dan jantung lah kira-kira. Punya sertifikat itu. Siap? Ada. Kebetulan saya juga seorang perawat sama Mbak Gita, ya kan, ini perawat semua tuh. Iya. Gitu Pak. Nah, itu 1 standarnya, petugasnya kompeten, kemudian alatnya lengkap. Kenapa harus alatnya lengkap? Bapak Ibu bisa bayangkan, misalkan ada ambulan, maaf nih ambulan, tulisannya ambulan, tapi isinya kosong. Perdarahan, nggak ada balut cepat, nggak ada kasa steril. Pakai apa dong? Pakai kain lap, kanebo kan nggak mungkin. Sesek nggak ada oksigen, ya kan? Nah itu, jadi alatnya harus lengkap, petugasnya harus kompeten. Atau dibalik, petugasnya udah kompeten nih, isinya nggak ada, bingung dia mau pakai apa gitu. Atau juga dibalik, ya kan? Ya alatnya lengkap, petugasnya nggak kompeten, bingung juga ini digunakan buat apa ya gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya ambulan itu harus terstandar. Nah, lebih yakin lagi Bapak bisa lihat langsung ya. Nanti ada Mas Faisal kan di sini, boleh dilihat kayak apa sih ambulannya gitu, isinya, ya Pak, seperti itu. Jadi sudah ada standarnya, sudah ada listingnya. Isinya harus apa. Bahkan kami diberikan kepercayaan untuk melakukan sertifikasi seluruh ambulan yang ada di DKI Pak, baik swasta maupun pemerintah. Jadi kalau di rumah sakit, kalau untuk mengeklaim BPJS khusus ambulannya, kalau dia belum terstandar, belum terakreditasi ambulannya, itu nggak mau BPJS ngasih, maka dia harus ke Dinas Kesehatan. Nah itu domainnya ada di kita Pak. Nanti kita yang memberikan rekomendasi, kita cek semua alatnya sama petugasnya. Nanti kalau udah oke, kita serahkan ke PTSP, PTSP yang akan mengeluarkan. Jadi dari PTSP.